Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, alhamdulillah ya anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN yang tentu saja minggu ini adalah minggu terakhir dalam KBM kita ya, karena minggu depan kita sudah memulai UAS lagi ya, mau menjelang PAS. Baik anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM. Silahkan Herlan ya, Ya, bisa Bu. memimpin doa hari ini. Perhatian di tempat duduk, siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum PBM dimulai, akan Ibu absen dulu ya. Ya, Hari Bu. ini ada yang tidak masuk sekolah. Sepertinya Udin ya nggak masuk. Kapan ya? Minggu kemarin Udin kayaknya masuk ya pelajaran Ibu ya? Ya, 2 hari, Bu. Baru 2 hari. Oh, 2 hari. Oke, Ya. Ibu catat ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Udin sakit atau izin? Enggak ada kabar ya? Enggak ada kabar, Oh, nggak ada Bu. kabar. Sementara di Ibu Alpa dulu ya. Iya, Bu. Nanti cek ke wali kelasnya ya. Biar Ya, ke ibunya Bu. ada Baik. konfirmasi lagi. Ada lagi selain Udin? Udah kayaknya masuk semua. Masuk lagi, Udah Bu. masuk semua. Kalau gitu nanti Ibu nunggu kabar dari kalian ya. Terkait Bu. Udin, apakah sakit atau izin. Mudah-mudahan Udin minggu depan pertemuan Ibu bisa kembali ke sekolah ya. Sebelum pembelajaran PPKN ini dimulai, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Akan Ibu putar lagu Indonesia Raya. Bisa bernyanyi bersama-sama ya, sambil Ibu Ya, ya, tayangkan Bu. video ini. Iya, Bu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tangguh ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah parku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah hidupmu banyak untuk Indonesia Raya. Gimana perasaannya? Semangat nggak? Semangat, Bu. Semangat ya. Terdengar kan suaranya tadi ya? Terdengar, Ya? Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, biar tambah semangatnya, biar tambah motivasinya, Ibu akan menayangkan ice breaking nih. Tapi ini ice breakingnya nanti kita simulasikan ya. Ini akan Ibu tayangkan ice breakingnya seperti ini ya. Bang, Ya gimana Dan? ini saya mau ngadain kegiatan nih. Terus Kira-kira icebreaker yang cocok gimana sih? ini pakai alat atau tangan kosong? Enggak sih, nggak pakai alat, Bang. Pakai alat. Butuh berapa? Butuhnya 2 juta aja, Bang, buat balik. Malah minjam duit.
Jadi Dan, ice breaking ini memang dibuat untuk ngembaliin fokus biar orang-orang mencairkan suasana gitu, atau bahkan bisa ngebagi kelompok. Nah, sekarang Abang mau ngajarin ke Fadlan sama teman-teman semua 5 ice breaking yang dengan tangan kosong. Ya, bisa dimulai dengan tepuk tangan yang paling mudah. Ya, yang pertama nih ya. Kalau Abang bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Pagi, pagi, pagi. Kalau siang berapa kali? 2 kali ya. Siang. Kalau sore? 3 kali. Iya, sore. Kalau malam? 4 kali. Waktunya tidur, jadi setengah ya. Coba malam. Setengah. Malam. Oke, pagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Nah, Oke, udah ya, paham ya? Nah, tapi Ibu mau kasih modifikasi buat kalian. Nah, tadi kan pagi sekali, tepuk siang 2 Siang kali, sekali, tepuk sore 3 kali. 3 kali. 3 kali. Kalau tepuk malam ke sini, Oh, bobo Oh, cantik bobo ya. dong, Bu. oh iya. Bobo, karena malam waktunya bobo. Iya, Ada Bu. yang kurang paham ice breaking-nya, mau ulangi nggak? Paham, Bu? Tepuk. Paham, Bu? Paham ya? Iya. Oke, Ibu kasih instruksi ya. Tepuk pagi. Mm-mm. Tepuk siang. Tepuk malam. Bobo. Gitu ya. Tip pinter semuanya pada konsentrasi ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu. Ya, nah anak-anak, semoga kalian sehat ya, karena tentu saja bahwa pembelajaran yang semangat itu harus diawali dengan jiwa yang sehat dan semangat yang tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, ada yang masih ingat nggak materi minggu kemarin materi tentang apa? Iya, Bu. Masih ingat. Silakan, Damayanti. Minggu kemarin kita belajar materi tentang hak dan kewajiban sepertinya itu ya, Bu ya? Ih, pinter. Betul ya. Iya. Minggu kemarin, hebat Damayanti. Ya, minggu kemarin kita mempelajari tentang hak dan kewajiban. Anita, minggu kemarin masih ingat nggak? Ini kita sambil latihan pretest ya, yang minggu kemarin ya. Kalau hak itu contohnya apa, Anita? Hak untuk hidup, Ih, pinter. Oke, yang lain, Herlan. Hak untuk mendapatkan rasa kasih sayang, Bu. Wah, Herlan selalu kasih sayang ya. Iya dong, Bu. Betul ya jawabannya. Satu lagi, minggu kemarin tadi kan kata Damayanti hak dan kewajiban. Berarti satu lagi ya, kewajibannya. Kewajiban itu apa sih? Kewajiban itu sesuatu yang harus kita berikan kepada orang lain. Seperti itu ya, Bu, kayaknya ya? Iya, sesuatu yang harus kita berikan kepada orang lain atau segala sesuatu yang harus dikerjakan Dikerjakan, ya. Bu. Ya. Oke. Hmm. Hari ini kita akan memasuki materi yang berkaitan dengan ini ya, tentang dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Jadi kadang-kadang anak-anak bahwa kita sering berbicara, wah Bu, itu adalah melanggar hukum gitu ya. Bu, perilakunya sesuai hukum. Nah, jadi kadang-kadang kita sering menjelaskan, mengucapkan tentang pelanggaran hukum, sesuai hukum, bertentangan hukum. Tapi kadang-kadang kita bingung sendiri ya apa itu hukum. Sebelum itu bahwa tentu saja pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama-sama ya anak-anak. Karena hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Ada yang tahu problem-based learning apa anak-anak? Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu ya. Coba Ibu tanya, ini kan dari saduran bahasa Inggris ya. Kalau problem apa ya problem? Problem teh masalah, Bu. Betul, Herlan pinter. Problem itu adalah masalah. Masalah ya. Masalah, Berarti Bu. kurang lebih kita belajar memecahkan masalah ya. Nah, memecahkan masalah apa tuh hari ini? Nah, yang pertama di sini memecahkan satu, menganalisis dinamika pelanggaran hukum dengan tepat. Yang kedua, menganalisis berbagai kasus pelanggaran hukum di Indonesia.
Yang ketiga, menganalisis faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum. Yang keempat, menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Yang kelima, mendemonstrasikan hasil analisis kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Jadi ini ya anak-anak yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Coba ada yang tahu nggak apa itu hukum? Hukum. Saya, Bu. Silakan Bu. Herlan. Herlan, Hukum silakan. itu peraturan, Bu. Betul. Hukum itu adalah peraturan. Peraturan. Bagus, Herlan. Ada yang mau menambahkan, anak-anak? Sedikit, Bu. Hukum Boleh, itu Ramayani. ada hukum yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis ya, Bu. Betul, hukum itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Tulis. Ada lagi yang mau berpendapat? Hukum itu ada hukum pidana dan hukum perdata. Iya, macam-macam hukum. Ada hukum pidana dan hukum perdata. Dapat. Nah, jadi hukum itu apa? Nah, di sini ya. Nah, hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh badan resmi yang mengatur tentang kehidupan di dalam masyarakat dan bernegara. Ya, jadi di sini memang bahwa hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh badan resmi. Jadi badan resmi itu bisa jadi negara ya atau pemerintah yang ditujukan untuk siapa anak-anak? Untuk mengatur masyarakat. Iya, untuk mengatur masyarakat, untuk rakyatnya ya. Ada yang pernah dengar apa itu istilah pelanggaran hukum? Pernah, Bu. Pelanggaran. Pernah ya, Helan? Ya. Kalau pelanggaran apa tuh? Kalau pelanggaran berarti asal katanya apa? Dari kata langgar. Langgar. Langgar Ya. ya. Berarti Boleh kalau langgar itu yang tidak kira-kira sikap yang baik atau yang buruk anak-anak? yang buruk. Yang buruk, Bu. Buruk, Bu. Yang buruk ya, berarti yang negatif ya. Ya, Nah, Bu. yuk kita lihat. Nah, berarti yang dimaksud pelanggaran hukum itu boleh dibaca sama Hela. Ya, siap, Bu. Disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan aturan hukum, Bu. Betul. Jadi, segala perilaku kita di dalam masyarakat yang bertentangan ya, bertentangan dengan hukum itu adalah disebut perbuatan melawan hukum. Jadi, kalian hidup di masyarakat ini tentu saja harus sesuai dengan norma ya, dengan aturan hukum. Karena kita tidak boleh melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Iya, selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan foto nih. Ini adalah sebuah foto atau bisa dikatakanlah poster ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, ini kira-kira peserta didik atau siswa kelas berapa ini kira-kira? SD. SD kayaknya, Bu. Ih, pinter ya, Damayanti langsung lihat ke dasinya ini ya. Coba tolong dibaca oleh Anita, ini kata-katanya apa? Ya, stop perundungan atau bullying yuk. Nah, stop perundungan atau bullying yuk. Nah, berarti kita itu harus stop dalam melakukan perundungan atau membuli ya. Coba di kelas kalian ada yang suka melakukan perilaku kayak gambar ini nggak? Ada, Bu. Siapa? Yo. Hela. Jangan ya. Oh, Helen suka ya. Iya, Bu. Helen jangan gitu ke temen ya. Kira-kira ini kalau dilihat dari poster, dibully oleh siapa? Kakak kelas. Kakak kelas ya. Kenapa Anita bisa bilang ini dibully sama kakak kelas? Biasanya kan itu sudah senior, lebih. Sudah senior ya. Iya, kalau menurut Damayanti ini dibully sama siapa? Siapa ya bajunya tapi lengannya warna-warni juga ya, Bu ya? Betul, boleh. Indikasinya ini bajunya warna-warni, jadi bisa jadi sama siapa? Nah, berarti ini perundungannya yang memang sering terjadi di masyarakat ya. Jadi kadang-kadang orang dewasa melakukan perundungan sama anak kecil, tapi tidak jarang juga yang perundungan sesama siswanya ya. Ini yang harus dihindari. Coba satu lagi nih, ada gambar apa? Wah, ini kayaknya siapa tuh yang kayak Polisi, gini? Bu. Pak Polisi, Bu. Pak polisi lagi ngapain tuh?
Iya, itu Boti kalau itu mah ya bonceng 3 itu. Nah, Hmm. bonceng 3 ya, boti ya. Kalau di ibu namanya ini reptil, rempetilu katanya ya. Ini kenapa ada polisi di sini? Coba. Itu melanggar peraturan ya, bonceng 3, nggak pakai helm, juga usia di bawah umur juga ya Bu ya. Wah, komplit analisis Damayanti luar biasa ya. Ini kalau dilihat kan topinya warna apa? Biru. Biru. Warna biru, berarti masih SMP ya. Iya. Kalau SMP udah bisa Dapat SIM. berkenan membawa kendaraan belum? Belum. Belum, Bu. Ya, karena usia membawa kendaraan berapa tahun, Hela? 17, Bu. 17 ya. Jadi memang selain tidak pakai helm, usia ini belum cukup untuk berkendara ya. Berkendara. Iya, karena usia di bawah umur itu emosionalnya masih belum bisa terpantau ya, karena di jalan raya itu memang butuh psikis yang luar biasa ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah video tentang penegakan hukum di Indonesia. Selamat menyaksikan ya, tolong kalian amati video ini dengan baik. Masalah penegakan hukum di Indonesia. Sistem peradilan dan penegakan hukum yang berfungsi baik merupakan faktor sangat penting dalam memelihara ketertiban sosial dan menjamin kepastian hukum. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lingkungan yang kondusif untuk memajukan, memberi perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Namun begitu, upaya perbaikan masih menjadi tantangan besar. Selama ini, sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia justru dipersepsikan tidak memberikan rasa aman dan penyelesaian yang adil. Bahkan, masyarakat menganggap penegakan hukum berjalan lambat, berbelit-belit, dan sulit untuk diakses. Dalam laporan Bank Dunia antara 2004 hingga 2008, reformasi di bidang hukum dan keadilan di Indonesia juga dinilai berjalan lambat serta tidak memberikan jaminan pemenuhan hak dan keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan peningkatan ketidakpastian hukum, terutama bagi kelompok miskin. Ia juga menyebabkan peningkatan sengketa, baik kualitas maupun kuantitas, akibat tidak jelasnya hak milik dan penyelesaian yang adil, serta akuntabilitas pemerintah yang rendah. Bahkan, korupsi semakin marak dan terjadi di hampir semua sektor, termasuk dalam program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan. Setelah sekian lama, reformasi peradilan dan penegakan hukum yang selama ini fokus pada pendekatan nasional institusional ternyata belum memberi dampak signifikan bagi pemenuhan hak-hak mendasar warga negara, terutama untuk kelompok miskin dan marginal. Maka, seiring semangat untuk keluar dari stagnansi dan mengingat adanya kebutuhan akan pendekatan lain dalam reformasi hukum dan keadilan, juga melihat peluang desentralisasi dan kebutuhan penanganan berbagai persoalan hukum serta korupsi dalam program-program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam satu dekade terakhir, mulai dipertimbangkan pendekatan dan upaya reformasi hukum dan peradilan berbasis pemenuhan hak warga. Isu hukum dan keadilan lebih dilihat dari kacamata masyarakat pencari keadilan, tidak semata-mata pada lembaga penyedia layanan hukum dan keadilan. Untuk itulah, Justice for the Poor lahir. Kalian sudah menyaksikan video yang barusan Ibu tayangkan ya? Sudah, Bu. Iya. Ibu belum mau tanya komentar deh. Coba Ibu pengen tahu bagaimana perasaan kalian setelah melihat tayangan video barusan. Simpel kan ya pertanyaan Ibu, nggak nanya isi. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tersebut? Coba siapa ada yang mau berani mengemukakan pendapat? Saya, Bu. Boleh, silakan Damayanti. Itu agak ngeri juga ya, ternyata penegakan hukum di negara kita masih lemah ya. Tadi ada juga korupsi juga gitu. Jadi
sebagai pelajar juga sebenarnya apa sih Bu itu ada korupsi kayak gitu? Ih, nggak ngerti Bu saya Bu. Nggak ngerti ya. Nah, Nah, tapi serem ya karena ada korupsi gitu ya. Oke. Yang lain, ada pendapat lain nggak? Apa yang kalian rasakan setelah melihat video itu? Ada yang mau komentar? Boleh, Anita? Dihukum di Indonesia itu belum adil, Bu. Belum Soalnya adil. ya, yang miskin itu dihukum berat, kalau yang kaya itu dihukumnya eh, ringan. Ya, Anita ya. iya, kayak korupsi gitu kan, itu apa namanya, mengambil hak rakyat Yang ya. lain ya, hak Iya, rakyat. hak rakyat. Tapi kan dihukumnya cuma ringan, sedangkan si miskin apa masalahnya cuma sedikit, cuma kecil, tapi Adil. hukumannya berat. Oke, Ibu minta pendapat satu lagi dari Herlan. Kesimpulannya di negara kita sepertinya masih lemah ya Bu, penegakan hukumnya maksud saya Bu ya. Jadi Betul. penegakan hukumnya masih kurang gimana ya Bu? Kurang tegas ya. Kurang tegas gitu Bu. Yang ingin saya Hmm, mah tegas aja gitu, jangan melihat ini orang kaya, ini orang kayak si miskin, yang miskin. kalau perlu dihukum ya hukum aja gitu Bu. Itu Bu. Kalian sudah kayak pengamat politik aja nih. Luar biasa Ya sekali bukan ya. sering nonton Bu. Kalian anak-anak ibu semuanya melek politik ya. Iya, keren ya Bu ya. Luar biasa. Tadi Damayanti bilangnya ada korupsi ngeri Bu. Kemudian kata Anita tadi bahwa kadang-kadang keadilan di Indonesia itu sulit untuk dibuktikan ya karena banyak yang tidak adilnya. Helen juga kurang lebih sama seperti itu. Jadi memang itu adalah bagian dari potret bangsa Indonesia ya yang harus dibenahi oleh kalian. Kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Kalau ibu udah bukan generasi muda, jadi yang akan melanjutkan nanti yang harus membangun bangsa dan negara ini lebih baik adalah kalian ya, karena kalian Iya adalah Bu. generasi bangsa. Oke, Ibu sekarang akan share screen lagi ya, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pernah Ibu jelaskan di awal, bahwa KBM ini menggunakan sistem model pembelajaran problem-based learning anak-anak. Jadi kita memang benar-benar harus mampu menganalisis masalah yang ada di masyarakat ya. Nah, makanya dari itu Ibu akan menjelaskan dulu teknik PBL yang akan kita kerjakan pada pertemuan ini. Nah, nanti akan Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok besar ya, anak-anak. Kelompok 1 membahas tentang kasus bullying, kelompok 2 membahas tentang kasus narkoba, kelompok 3 membahas tentang kasus korupsi ya. Jadi coba kalian menganalisis dari ketiga kasus ini. Supaya adil, siapa yang mau jadi ketua kelompok 1? Ya, Bu. Siap, bagus, luar biasa Anita. Oke, berikan aplaus yang meriah buat Anita ya, udah berani menjadi ketua kelompok 1. Selanjutnya, siapa yang mau jadi ketua kelompok 2? Saya Bu. Boleh, Herlan ya. Ya Herlan Bu. berarti ketua kelompok 2 ya. Ya. Berarti kelompok 3 sisanya diketuai oleh Damayanti ya. Iya Bu, siap Bu. Nah, sebelum ke tugasnya apa, Ibu perlihatkan dulu ya LKPD-nya. Nah, nanti seperti ini kalian akan menganalisis permasalahan yang telah tadi Ibu berikan. Nanti kalian tuangkan dalam LKPD ya dengan teman sekelompoknya. Jadi kalian bisa sharing ya. Kalian bisa mencari informasi dari buku paket, gawai, HP ya. Kalian pada bawa handphone? Bawa Bu. Bawa ya. Buat Ibu, handphone bukan hal yang tabu, boleh kalian gunakan selama itu digunakan untuk kepentingan belajar ya. Jadi nanti kalian boleh browsing untuk mencari fakta-fakta permasalahan yang telah Ibu berikan tadi sesuai dengan temanya. Nah, selanjutnya supaya kalian lebih memahami tentang kasus pelanggaran hukum ya. Nah, akan Ibu tayangkan sebagai pendalaman materinya, materi tentang salah satu kasus hukum yang nantinya juga akan dibahas oleh perwakilan dari salah satu kelompok kalian ya. Selamat menyaksikan.
Pemirsa, 3 pelaku penganiayaan terhadap anak disabilitas ditangkap polisi. Ketiga pelaku masih berusia di bawah umur. Apa yang dilakukan ketiga pelaku yang masih di bawah umur ini tidak patut ditiru. Tidak peduli dengan teriakan dan tangisan korban yang juga masih di bawah umur. 3 bocah tersebut terus menganiaya korban. Aksi perundungan di sebuah gubuk yang berada di wilayah Desa Bojongkulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon pada Senin siang ini direkam dan viral di media sosial. Polisi pun bergerak cepat. 3 bocah itu ditangkap polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Cirebon, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya baju seragam sekolah, sepatu, dan telepon genggam. Para pelaku nantinya akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Junto Pasal 170 KUHP dan diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kita mengamankan 3 orang yang diduga pelaku anak. Ya, yang pertama adalah yang berperan melakukan penganiayaan atau pembulian tindakan kepada korban dengan cara diinjak-injak di bagian pundaknya. Ya, kemudian kita juga mengamankan 1 orang yang melakukan tindakan pemukulan atau mungkin tendangan ya, kepada korban. Kemudian 1 orang juga yang diduga ikut terlibat dengan memvideokan adegan tersebut. Kemudian dia juga bagian dari kelompok anak-anak yang melakukan penganiayaan. Sementara masih dalam pemeriksaan di Satreskrim Polresta Cirebon untuk tindakan lebih lanjut. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah anak di bawah umur, ya kita terapkan yang pertama pasal 80 junto pasal 76C, ya Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan juga kita terapkan pasal 170 KUHP. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, anak-anak, kalian sudah menyaksikan video tentang bullying atau perundungan ini ya. Mungkin Ibu akan menanya aja, silakan 1 orang ya perwakilan. Karena waktunya terbatas, karena kita akan diskusi kelompok. Siapa yang mau mengemukakan pendapat tentang video barusan? Ada yang mau? Silahkan. Saya, Bu. Silahkan, Damayanti. Iya, itu tadi kasus bullying ya, ada anak yang disabilitas sama yang lebih dewasa atau lebih senior. Ya, Itu adalah perbuatan yang nggak baik ya, Damayanti ya. iya, tidak baik. Apalagi tidak baik, meskipun bukan terhadap anak disabilitas, tetapi terhadap pelaku siapapun, sesama anak SMA atau sesama SMP, tetap saja bahwa perilaku bullying itu tidak baik ya. Terlebih perilaku ini dilakukan terhadap anak disabilitas ya, anak SLB tadi ya, yang Iya, dilakukan Bu. oleh anak SMA. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baiklah anak-anak, untuk mengefektifkan waktu, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengkondisikan dengan anggota kelompoknya terkait dengan tugas kelompok tadi ya. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk nanti bisa dipresentasikan setelah kalian menghabiskan tahapan ini ya. Kalian Baik. bisa Pindah. deskripsikan masalahnya seperti apa. Kalau ada dengan solusinya boleh ditambahin dengan solusinya ya. Silakan Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Ibu, saya kelompok 3 kasus korupsi ya, Bu ya? Iya, Damayanti, Iya. kelompok 3 ya, korupsi. Iya. Iya, makasih Bu. Ibu cek dulu ya, cek ke kelompok 1. Kelompok 1 Anita. Bu, Biar lebih mantep, Ibu minta tolong menganalisis kasus yang barusan aja ya, Anita ya. iya Bu. Ya, Nah, Ibu cek ke kelompok 2 ya, yang belum ya. Ya, ya Bu, Kelompok 2. 2, Herlan, sudah sampai mana progresnya Herlan? Ini baru pengertian tentang narkoba, kemudian faktornya Bu, faktor yang rentan Bagus. narkoba ini.
Terus Mm-mm. ini baru ke bagaimana solusinya gitu Bu. Ini seperti itu bukan Bu? Betul, betul, luar biasa Ya, sekali ya, Herlan, ya, ya, ya Bu bagus. ya. Jadi nanti kalian boleh memaparkan apa saja yang terkait dengan masalah tadi ya. Tolong nanti yang akan kalian presentasikan adalah intisarinya, begitu ya. Karena supaya semua kelompok bisa kebagian tampil ya. Iya, Boleh untuk mengefektifkan waktu, sudah selesai semuanya anak-anak? Selesai, Bu. Sudah selesai semua ya? udah Bu. Iya, Sudah? Damayanti sudah? sudah, Bu. Oke, kelompok Herlan sudah? Bentar, sedikit lagi Bu, belum. Boleh, boleh. Ditunggu dulu ya, karena kelompok Herlan Ya, belum siap. iya belum Bu. Ibu tunggu ya. Nah, jadi di tahapan ini kalian memang harus lebih banyak menggali ya, menggali informasi tentang kasus-kasus karena tadi ini adalah bagian dari tujuan pembelajaran hari ini. Oke, Ibu rasa kita sudah cukup ya waktunya karena hampir habis. Oke, kelompok satu dulu ya dari Anita. Iya Bu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis tentang kasus yang tadi ya Bu ya, Ya. yang ada di liputan. Saya akan memaparkan sedikit yaitu mengenai kasus bullying itu terungkap berkat adanya video yang kini viral di media sosial. Iya. Di dalam video tersebut, siswa SLB yang berkebutuhan khusus dianiaya oleh siswa SMA di sebuah area persawahan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Ya, solusinya ya harus ada harus ada perhatian dari orang tua dan guru yang bersangkutan. Iya, luar biasa ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, anak-anak Anita memang pinter dalam mengungkapkan fakta nih ya. Anita tadi menjelaskan bahwa ini harus menjadi PR kita semua ya. Sebagai apa temannya, sebagai apa orang tua dan juga yang paling utama adalah peran dari guru ya, karena di sana masih menggunakan baju seragam ya. Jangan-jangan masih dalam jam pelajaran ya melakukan Iya. bullyingnya. Baik, terima kasih Anita sudah memaparkan perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, Herlan. Iya Bu. Ke depan ya Bu. Iya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu guru yang saya hormati, teman-teman sekelas yang saya hormati, izinkan saya menampilkan atau mempresentasikan selaku perwakilan kelompok 2 mengenai pembahasan masalah narkoba. Ini sudah dimusyawarahkan bersama tadi teman-teman kelompok bahwa narkoba itu emang sangat rentan gitu sekarang ya, adalah suatu hal yang sangat terlarang. Karena kenapa terlarang? Karena di sini merupakan yang membahayakan gitu Bu. Adapun faktor utama dari kenapa itu terjerat narkoba itu karena kebanyakannya faktor dari keimanan seseorang dan faktor dari keluarga yang paling utama Wah, itu. Nah, luar sasarannya ke biasa. remaja ini, hasilnya sasarannya ke remaja. Ya, ke remaja. Kenapa remaja? Karena remaja itu adalah masa-masanya selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, gitu Bu. Nah, Iya. kemudian bagaimana solusinya? Ini solusinya tadi sudah dimusyawarahkan, sudah didiskusikan bahwa ada solusi yang paling ampuh ya, menurut pemikiran kita ini kelompok Ibu adalah Iya. dengan adanya sebuah konsep pendidikan formal dan non formal. Formal itu ya misalkan jangan meninggalkan ya agama kita lah, nggak agama terutama religiusnya lah gitu ya Bu. Nah, Iya. itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih ya. Jadi Herlan dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa solusinya
dari narkoba itu adalah dari pendidikan formal ya, mungkin pendidikan di sekolah gitu ya. Iya, Bu. Misalnya dengan menghadirkan di sekolah seperti ada pengarahan dari BNN ya, kemudian dikasih tahu bahwa bahaya dari narkotika itu seperti apa ya. Ya, Oke, ya, terima Bu. kasih Herlan dan Ya, kawan-kawan Bu, sudah sama-sama. mempresentasikan. Ya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3 ya, Damayanti, kelompok tentang korupsi tadi ya. Ya, Bu. Iya, silakan untuk Ya, perwakilan kelompok 3. yuk teman-teman maju ke depan yuk kita presentasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus korupsi. Ya, di sini yang jadi sorotannya itu adalah seorang lelaki yang memiliki jumlah rekeningnya yang fantastis, yakni mencapai 28 miliar. Padahal pangkatnya saat itu masih golongan 3A dan statusnya itu gaji yang diterimanya dari Kementerian Keuangan harusnya hanya sekitar 12,1 juta. Tapi ini di rekeningnya sampai 100 miliar. Kasus yang menjerat Gayus membuatnya menjadi sosok yang sangat terkenal. Pengungkapan kasusnya membuat banyak pihak menyadari ada persekongkolan jahat antara petugas pajak yang seharusnya mempunyai integritas dengan para pejabat dan perusahaan swasta korup. Jadi kalau orang-orang seperti ini, Bu, harus dihukum seberat-beratnya ya, Bu, ya. Iya, betul. Ya, barangkali itu saja Bu hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu berikan apresiasi yang luar biasa buat kalian karena kalian sudah lebih dari apa yang Ibu harapkan ya hari ini bisa mempresentasikan setiap permasalahan dengan baik. Dari mulai kelompok 1, Anita, kelompok 2, Herlan, sampai dengan kelompok 3 yang diketuai oleh Damayanti. Kalian memang luar biasa ya, sudah bisa menganalisis sampai di sini. Oke, anak-anak, karena kalian sudah menghabiskan tahap ini dengan baik, silahkan mungkin ada yang ingin menyimpulkan mengenai materi hari ini dari awal sampai dengan akhir. Silahkan siapa yang mau mempresentasikan atau memberikan komentar sedikit gitu ya tentang refleksi pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Boleh, silahkan Coba ya, Herlan. Bu. Tapi Boleh. takut salah, Bu, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Ya, Bu. Pokoknya Siap. PPKN nggak ada yang salah. Ya, Ada yang siap, Bu. benar dan benar sekali gitu ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Setelah saya mempelajari barusan bersama Ibu, saya merasa banyak pengalaman dan pengetahuan, tapi ada sedikit saran aja, Bu, ini mah tolong gitu Bu sampaikanlah ke siapa gitu, ke pemerintah Ke untuk pemerintah. penegakan hukumnya agak di ini gitu Ibu, agak di agak diperketat lah hukumnya gitu, harus Diperketat ya. disesuaikan gitu ya Bu ya. Luar Tolong Ibu biasa ya. sampaikan, kan Ibu guru saya Bu gitu, sampaikanlah ke Wah, Herlan punya Bapak harapan Presiden seperti lah gitu ya itu Bu ya. ya. Terima Luar kasih itu biasa yang ya. bisa saya sampaikan Ibu ya, mohon Wah, maaf. luar biasa, Herlan ya. Tadi karena mungkin ada siapa ya yang tadi pernah bilang bahwa hukum itu kadang-kadang tajam ke bawah, tubuh ke atas ya. Anita Jadi, Bu. Anita ya yang tadi Ya. bilang seperti itu luar biasa. Jadi memang ya seperti itu ya yang terjadi di masyarakat. Ya, mudah-mudahan PR ini menjadi semacam kedepannya yang akan diperbaiki oleh pemerintahan negara kita. Ya, oke anak-anak karena kalian sudah berhasil menyimpulkan, selanjutnya Ibu akan memberikan post-test. Post-testnya silahkan kalian akses ke LMS ya. Kalau kalian belum join LMS, akan Ibu share screen. Kalian bisa melakukan evaluasi di sini aja ya. Di Google Form. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan soal untuk post-testnya. Nanti bisa dikerjakan ya. Ini tidak banyak soalnya, hanya 3 buah. Jadi isi nama lengkap kalian. Ada soalnya juga di sana. Silahkan kalian login menggunakan email masing-masing ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, Ibu tunggu maksimal di jam terakhir
evaluasi ini atau postes ini harus Ibu terima ya. Nanti Ibu cek responnya di drive Ibu. Silahkan ada yang mau bertanya sebelum pembelajaran hari ini diakhiri? Sudah paham? Sudah paham, Bu. Ya, kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan materi yang akan minggu depan kita pelajari bersama-sama ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang partisipasi di dalam hukum dan pemerintahan. Terima kasih anak-anak ya, Ya, sudah Ibu. belajar dengan penuh kesungguhan, luar Makasih, biasa. Ibu. Karena memang ini adalah jam pertama, jam pagi-pagi biasanya semangatnya luar biasa tinggi. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau kalian masih belum merasa puas di jam pelajaran Ibu, boleh kalian konsultasi ke ruang guru. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran hari ini telah selesai, sebelum pulang silahkan kita berdoa bersama-sama dahulu, dipimpin oleh KM. Ibu persilahkan kepada Herlan. Ya, Bu, saya doa dulu ya, Bu. Ya, Ya. mari teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini ataupun kita berakhir pelajaran ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sampai ketemu lagi dengan Iya, Ibu terima minggu kasih depan. juga Ibu sudah Iya, ngajar kami. sama-sama Ibu. Terima kasih Sama-sama. Ibu. Terima kasih semuanya. Iya. Iya.